Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahim dari Pendidikan IPA C NPM 191030304. Di sini saya akan sedikit menampilkan simulasi pencerminan dan pembiasan pada pembentukan bayangan menggunakan cermin dan lensa dilakukan dengan bantuan PC Classroom. Kita langsung saja untuk mensimulasikannya. Pertama yaitu kita menggunakan cermin. Di sini saya menggunakan cermin cekung. Misal benda kita letakkan pada ruang 1, lalu dapat dilihat bahwa bayangan benda bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu apabila benda diletakkan pada ruang 2, maka akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian apabila benda diletakkan di ruang 3, maka akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika benda di ruang 3, maka bayangan akan berada di ruang 2. Dapat dilihat bahwa apabila benda di ruang 2 seperti tadi, maka bayangan di ruang 3, dan apabila benda di ruang 1, maka bayangan akan berada di ruang 4. Lanjutnya yaitu ke lensa. Lensa yang pertama yaitu lensa cembung. Ketika benda berada di ruang 1, maka bayangan bersifat nyata, tegak, dan diperbesar. Apabila benda berada di ruang 2, maka bayangannya akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Apabila benda berada di ruang 3, maka akan bersifat maya, terbalik, dan diperkecil. Masuk ke lensa cekung. Ketika benda berada di ruang 1, maka bayangannya dihasilkan akan maya, tegak, dan diperkecil. Bayangan berada di ruang 1. Kemudian ketika benda saya letakkan di ruang 2, maka sifatnya akan sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil, dan juga bayangan berada di ruang 1. Kemudian apabila benda saya letakkan di ruang 3, maka akan juga bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Dapat disimpulkan bahwa ketika pembentukan cahaya di lensa cekung dan diletakkan di ruang 1, 2, dan 3, bayangannya bersifat maya, tegak, dan diperkecil, serta bayangannya berada di ruang 1. Selanjutnya yaitu tentang pembelokan, pembiasan, dan pemantulan. Di sini ada dua medium ya, medium pertama dan medium kedua. Medium pertama yaitu kita coba bahwa medium pertama yaitu udara dan medium kedua yaitu udara. Apabila sinar dipancarkan, maka menghasilkan pancaran lurus dan dibuktikan dengan sudut yang sama. Kita ukur bahwa sudutnya sama, 45 dan 45. Kemudian apabila medium 1 udara dan medium 2 nya air, maka cahaya semakin mendekati garis normal, yang tadinya 45 menjadi mendekati 30. Kemudian ketika kita ubah medium 2 menjadi gelas, maka akan semakin mendekati garis normal.
Kemudian kita coba bahwa medium satunya air dan medium 2-nya udara, maka akan dilihat bahwa hasilnya akan menjauhi garis normal. Di garis normal maka akan menjauhi garis normal. Kemudian apabila air dengan air, medium 1 air dan medium 2 air, maka akan merambat lurus. Kemudian apabila medium 2-nya gelas, maka akan mendekati garis normal. Selanjutnya yaitu melakukan perlakuan apabila medium 1 gelas dan medium 2-nya air, maka di sini terjadi pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya yang tadinya 45 derajat dan pemantulannya menjadi 45 derajat. Kemudian ketika medium 1 gelas dan medium 2-nya air, maka akan kembali ke 45 derajat. Setelah itu ketika medium 1 gelas dan medium 2 gelas, maka akan terjadi merambat lurus. Dari percobaan yang telah disimulasikan dapat diketahui bahwa ketika medium 1 dan medium 2 sama, seperti udara-udara, air dan air maupun gas dan gelas, maka akan terjadi perambatan lurus. Selanjutnya yaitu masuk ke pembiasan cahaya. Misal saya menggunakan segitiga. Sinarnya saya pancarkan sinar, maka di sini terlihat bahwa segitiga ini melakukan pembiasan cahaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.